一起上来领死！空间之潮！我师姐救命！恐怕去死了！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Dewa Pakboy ya guys. Jadi di hari Senin ini mendekati 17 Agustus kita bakal masuk ke part 202. Yang dimana di part kali ini kita semua bakal melihat akhirnya Dewa Pakboy itu bakal mengeluarkan kekuatannya demi menghabisi para murid dari sekte musuh ini. Selain Han Yun, ada juga murid-murid Ruyan Chen yang kesulitan setelah dihimpit oleh Pu Ping beserta teman-temannya guys. Jadi kali ini memang bakal full bertarung nih. Dan kalian semua udah tahu lah ya, kalau full bertarung itu durasinya juga otomatis pendek. Ya, jadi mohon dimengerti. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat teman-temannya Han Yun yang sibuk bertarung. Terutama Ruyan Chen dihimpit sampai terpojok parah guys. Dirinya dibuat Ting Feng dan Chung Pu Ping sampai tidak berdaya. Mantap. Gak cuman itu, dirinya juga dilukai sampai sedemikian rupa, dimana tangan sebelah kanannya tidak bisa digunakan lagi. Tuan muda yang dihabisi guys. Sementara di sisi lain, Ke Cindy yang menghabisi para murid dari sekte musuh dengan begitu mudah, tapi lukanya masih belum sembuh. Dan sekarang dirinya harus melawan dua orang sekaligus. Wadidaw. Ting Fei menyadari itu segera pergi ke tempatnya Ke Cindy. Dia ingin membantunya guys. Dan sekarang Ting Fei posisinya digantikan oleh senior Pai Li untuk melawan Ruyan Chen. Sementara di sisinya Dewa Pakboy, nampaknya murid-murid dari sekte musuh itu sudah sangat siap ingin menghadapi Han Yun. Mereka sampai mengeluarkan senjatanya masing-masing, bersiap menghabisi Lord Pakboy guys. Apakah bisa? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Kali ini kita lanjutkan si Dewa Pakboy yang bertarung. Kemarin kan si Han Yun ini nggak dapat scene sama sekali ya kan. Hanya memastikan mereka semua bakal dia habisi. Gak perlu buang-buang banyak waktu, semuanya maju buat dia ratakan sekaligus. Tentu perkataan sombong arogan Han Yun membuat mereka semua auto kesal dong, merasa diremehkan. Padahal di sini lebih dari 2 murid melawan dewa hanya seorang. Rencana utama mereka adalah menghabisi Han Yun, baru nanti menghancurkan formasi pedangnya. Segera semuanya pun bersiap, pedang dan tombak dilancarkan, menciptakan serangan mematikan yang begitu banyak dari para murid musuh ini. Bagi Han Yun, hanya dengan serangan-serangan ini gak bakal cukup untuk menghabisi dirinya. Gimanakah cara hanya menghentikan serangan-serangan ini guys? Segera dia mengepalkan kedua tangannya di atas udara dan tuar. Gelombang ruang pun dikeluarkan, menciptakan badai air super tinggi. Mantap. Semua serangan mereka langsung dihentikan oleh badai tsunami air satu ini. Tentu kekuatan dari badai air membuat para murid jadi ketakutan. Mereka tidak tahu, tidak bisa menghentikannya, jadi memilih untuk kabur saja. Siapakah yang lebih cepat? Para murid musuh yang terkenal besar di sekte kuno atau badai airnya Han Yun? Pada akhirnya mereka pun tenggelam di dalam badai airnya guys.
Tapi itu masih tidak cukup untuk menghabisi para murid keroco ini. Segera hanya menggunakan jurang kematian, dari belakangnya langsung memunculkan formasi mengerikan. Setelah kekuatannya terkumpul, barulah serangan dilancarkan dari dalam formasi itu, sehingga tuar. Ribuan tusukan diterbangkan, membuat para murid keroco yang berada di bawah itu mulai panik. Harus melakukan apa nih? Konsentrasi mereka mulai terpecah, guys. Mau tidak mau, mereka harus mencari cara lain. Pada akhirnya, mereka mendapatkan satu kesimpulan, yaitu menghabisi Tan Yun dengan cara apapun, karena hanya dengan menghancurkan Tan Yun, barulah bisa menghilangkan formasi-formasi ini. Segera mereka semua berkumpul dan bersiap untuk menghabisi Tan Yun. Tan Yun dengan sosok dewanya, memastikan semua usaha mereka itu sia-sia saja. Cukup kalian semua ku habisi di tanganku, dan tuar. Tan Yun pun melancarkan lebih banyak lagi serangan ribuan tusukan, guys. Nah lo, kalau udah kayak gini, baru dah pada nggak bisa lolos, pada nggak bisa kabur. Para murid keroco ini terkena serangan Tan Yun bertubi-tubi, auto lumpuh ya kan? Sehingga dengan ini jelas kemenangan Tan Yun telak. Formasi mematikan Dewa Pak Bo ini, guys. Tidak ada celah buat kabur. Di sisi lain, Chun Pu Ping sang senior Paili itu bersiap menghabisi Ruyan Chen sekarang juga. Segera keduanya pun menerjang. Tapi Ruyan Chen ini seperti belut, guys. Jago banget menghindarnya dan susah meninggoy. Namun tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah kertas run dari dalam kantongnya. Serangan pun coba dia lancarkan. Untungnya, itu gagal mengenai Chun Pu Ping dan senior Paili, malah sekarang dia dihabisi, guys. Ditendang terus-menerus oleh Pu Ping serta senior Paili. Senior Paili segera menyuruh Pu Ping untuk pergi dari sini, membantu Shen Pingping, dia sendiri yang bakal mengatasi Ruyan Chen. Waduh, kesalahan terbesar lagi nih, guys. Senior Paili kan kita tahu tangan sebelahnya itu lagi disambung, belum pulih sepenuhnya. Masa ia melawan seorang tuan muda Ruyan Chen seorang diri? Sekalipun si Ruyan Chen terhimpit, belum tentu dia bisa menang, guys. Segera Pu Ping pergi dari sana, sementara di sisi lain, Qing Xuan dan Pingping sudah berhasil menghabisi murid bucin yang kemarin sempat murka besar. Mantap. Walaupun di satu sisi Qing Xuan juga harus mengalami luka parah di tangan sebelah kanannya. Tapi nggak lama dari itu, akhirnya Pu Ping pun muncul. Qing Xuan memastikan kalau dia baik-baik saja, begitu juga dengan si Pingping. Meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Tapi nggak lama dari itu, mereka mendengar suara teriakan dari senior Lu yang terhimpit. Segera Qing Xuan lah yang pergi membantu senior Lu Ren. Sementara Pu Ping bakal membersihkan para murid lain. Dan Pingping pun bakal pergi membantu Menggi melawan Nan Kong Yuqin. Dengan begini kan bisa lebih cepat menghabisi para musuh, guys. Jadi main keroyokan aja gitu. Lagi pula ranah dan kekuatan para murid musuh ini rata-rata jauh lebih kuat ya kan. Sementara itu senior Lu Ren yang terkena serangan telak oleh para murid dari sekte peri abadi. Si pengawal Ruyan Chen yang sudah tidak sabar menghabisi Lu Ren pun segera menerjang. Tapi tiba-tiba dari atas langit muncullah Qing Xuan yang segera menghentikan serangan mereka. Kedatangan Qing Xuan juga membuat keadaan langsung berbalik. Pada akhirnya, salah satu dari murid musuh itu berhasil dihabisi dengan tebasan langsung. Mantul.
Karena sudah pas 2 lawan 2, segera serangan pun dilancarkan guys. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Sesuai kata Mimin, kalau durasi pendek karena itu full action. So maka dari itu, kita masuk ke bagai spoiler buat part 203 Nitian Cecun hari Jumat sore lagi ya guys. Pada intinya nanti, kita semua bakal melihat kesini yang kesulitan karena dihimpit oleh 2 murid musuh yang super kuat. Pada akhirnya, Ting Feng pun datang dan lukanya semakin parah. Tapi tampaknya kedua musuh ini cukup kuat guys. Bahkan Ting Feng sendiri belum tentu bisa menang nih. Segera keduanya pun menerjang ingin menghabisi Ting Feng dan kesini. Tapi mereka kasih tahu nanti mereka bakal diselamatkan oleh seseorang guys. Ayo kalian tebak siapa itu. Sementara di sisi lain, Nan Kong Yuqin segera dihimpit oleh Shang Guan Pingping. Tapi sial, Yuqin mendapatkan kesempatan. Dia melancarkan serangan langsung ke arah mereka berdua. Mimi yakin salah satu dari mereka antara Mengi dan Pingping itu bakal terluka parah guys. Tapi yang manakah yang terluka, kita bakal tahu lagi di hari Jumat ya guys. So, kita lihat lagi nanti untuk part 203 Nitian Cecun episode 224 yang bakal rilis lagi di hari Jumat sore ya guys. Satu hal yang pasti, cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.